Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Meski hidup bersama, beberapa hewan tetap saja terancam karena teman-temannya tidak setia kawan. Misalnya pasukan zebra, pasukan wildebeest, pasukan rusa, dan pasukan antelope. Berbeda dengan pasukan hewan yang tidak setia kawan. Berikut ini adalah pasukan hewan yang setia kawan dan paling berbahaya. Jika ada pengusik yang sampai terkepung, maka tamatlah riwayatnya. Siapa saja mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Entah kerbau di Asia, atau kerbau di Afrika, atau mungkin bison di Amerika. Mereka hidup dalam pasukan yang besar. Normalnya di bawah 100 ekor, tapi ada pula yang jumlahnya mencapai ribuan ekor. Pasukan kerbau dianggap sebagai salah satu yang paling berbahaya, di mana ketika mereka berkumpul, hewan lain memilih untuk menjauh dan jangan sampai berada di dekatnya, apalagi di tengah pasukan kerbau, karena resikonya sangat mengerikan. Singa yang terkepung berakhir tragis dan dihujani tandukan serta serudukan kerbau yang marah. Macan tutul hampir naas ketika terkepung pasukan kerbau. Bahkan ketika nekat menyerang kerbau kecil, macan tutul dihujani serangan bertubi-tubi oleh kerbau dewasa. Untungnya si super ngeyel itu berhasil selamat karena bisa memanjat pohon. Buaya yang ada di dekat kerbau diseruduk begitu saja. Apalagi yang coba menyerang, nasibnya bisa saja menyedihkan. Pasukan kerbau jadi salah satu pasukan yang paling berbahaya. Sendirian aja udah mengerikan, apalagi ketika ada dalam pasukannya. Seekor kuda Nil saja bisa mengusir pasukan kerbau yang memasuki sungai, menyebabkan pasukan singa kabur, atau menghalau buaya yang ada di jalannya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana mengerikannya kuda Nil ketika ada dalam pasukan. Mungkin pasukan kuda Nil lebih sedikit daripada pasukan kerbau. Tapi ketika berkumpul, kuda Nil seakan menandai area berbahaya yang ada di sekitarnya dan tidak boleh dimasuki oleh siapapun, termasuk manusia. Bukti paling mengerikan dari keganasan kuda Nil yang bersama pasukannya adalah ketika seekor buaya terjebak di tengah pasukan kuda Nil. Buaya itu diserang secara brutal dan entah bagaimana nasibnya. Meski jadi salah satu pasukan yang paling berbahaya, untungnya kuda Nil tidak bisa jauh dari perairan. Setidaknya mereka tidak menebarkan teror di daratan. Bayangkan jika pasukannya bisa menjelajahi daratan, mungkin saja hewan lain bakal terancam. Apa yang menyebabkan singa sangat ditakuti? Selain karena sifatnya yang buas, mereka juga jadi satu-satunya kucing yang punya pasukan dan jumlahnya banyak. Satu singa aja udah berbahaya, apalagi kalau datang bersama pasukannya. Pasukan singa begitu diwaspadai oleh hewan lainnya. Jangankan melawan, berada di dekatnya saja sudah berbahaya. Bahkan hewan besar seperti gajah juga tidak berdaya jika sudah terkepung oleh pasukan singa. Mereka bisa bekerja sama dengan baik, mengorganisir pasukannya ketika berburu mangsa. Pasukan singa sendiri adalah keluarga besar, di mana anggota terbanyak adalah betina. Pasalnya, jantan biasanya keluar dari pasukan dan harus membangun pasukannya sendiri. Seperti halnya singa, serigala punya pasukan yang berbahaya. Meski strukturnya emang berbeda, tapi kualitasnya hampir sama. Seekor serigala mungkin tidak berani melawan bison dan hewan besar lainnya. Tapi ketika bersama pasukannya, mereka bisa mengeroyok bison dan lalu mengalahkannya. Pasukan serigala dipimpin oleh sepasang alpa yang merupakan orang tua dari semua anggota pasukannya. Dan mereka yang bertanggung jawab atas keselamatan anggota dan keberhasilan berburuannya. Jangan berani mendekati serigala yang berkumpul jika masih ingin selamat, karena serangan mereka sangat brutal dan bertubi-tubi. Bahkan ketika sudah mengepung, jarang sekali ada yang bisa kabur. Sebenarnya, buaya hanya berkumpul, seperti pasukan zebra. Mereka juga tidak terlalu peduli dengan temannya. Kadang buaya jadi kanibal dan memakan temannya sendiri.
Tapi membayangkan puluhan buaya atau mungkin ratusan buaya yang ada dalam satu tempat pasti menghadirkan perasaan cemas. Ada banyak sekali momen di mana hewan lain tidak berdaya ketika sudah berada di tengah pasukan buaya. Mau kabur lewat mana coba? Bergerak di dalam air aja udah susah. Apalagi ditambah gigitan kuat dari buaya yang banyak. Mangsa yang sudah tertangkap hanya bisa berharap datangnya keberuntungan. Entah bantuan kuda Nil atau ampunan buaya. Atau jika sudah tidak ada jalan lain, maka berharap langsung dimangsa dan tidak dimakan hidup-hidup saja sudah beruntung. Mungkin hanya kuda Nil saja yang berani memasuki area berbahaya dari buaya tanpa mengalami masalah. Karena buaya sejatinya takut dengan kuda Nil besar. Meski kadang diburu, tapi babun punya pasukan yang mengerikan. Mereka akan bersatu dan mengusir pengusik yang memasuki wilayahnya. Mulai dari citah yang berkali-kali terusir, macan tutul yang hampir terpojok, atau bahkan pemangsa berbahaya lain yang harus merasakan betapa mengerikannya serangan dari pasukan babun. Ketika ada dalam pasukannya, babun adalah sosok yang berbeda. Pasukan itu memang jarang berburu bersama. Mereka bersatu ketika menjaga wilayahnya. Ini yang namanya kecil-kecil cabai rawit. Meski tubuhnya kecil, semut bisa mengalahkan berbagai hewan lain yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari tubuhnya sendiri. Bahkan ketika pasukan semut menyerang, jarang sekali ada mangsa yang bisa kabur. Pasukan semut menyerang dengan keroyokan, dan kabar buruknya serangan itu susah dilawan. Semut menyerang dari berbagai arah, menyebabkan mangsanya kesakitan dan tidak bisa bertahan karena serangan bertubi-tubi. Kerjasama pasukan semut tidak perlu diragukan lagi. Mereka adalah sosok yang bisa meningkatkan kemampuannya karena kerjasama yang apik. Mengusik sarang lebah bisa membangkitkan kemarahan dari pasukan lebah yang jumlahnya mencapai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, atau mungkin jutaan ekor. Dan pasukan itu siap mati demi menjaga sarangnya. Pasukan lebah akan melakukan sengatan yang jadi senjata terakhirnya, karena setelah menyengat mereka akan mati. Salah satu momen terbaik dari serangan lebah adalah ketika mereka berhasil memanggang seekor tawon pemangsa yang coba mengacau. Pasukan lebah mengorbankan dirinya dan mengeroyok tawon itu, menyebabkan tawon terpanggang dengan suhu yang begitu panas. Pasukan lebah seperti robot atau mungkin prajurit setia. Mereka melakukan tugasnya dengan baik, dan jarang sekali ada prajurit yang balelo dan melawan perintah. Apa yang menyebabkan hewan pemangsa berukuran kecil ditakuti oleh hewan lain yang lebih besar? Tentu karena pasukannya. Seperti anjing liar, meski bertubuh kecil, tapi mereka bisa memburu hewan besar dan mengalahkan pesaing lain yang lebih kuat. Kehebatan pasukan anjing liar sudah teruji klinis, mulai dari perburuan mereka yang mengerikan, atau ketika mengepung para pesaingnya hingga tidak berdaya. Pasukan anjing liar adalah bahaya yang sangat nyata dan sangat dihindari oleh hewan lainnya. Hyena bukanlah pemburu yang hebat, tapi mereka punya sifat yang pantang menyerah, dan pasukannya juga banyak. Hyena jadi sosok yang berbeda jika menyerang dengan pasukannya. Keberanian mereka meningkat, menyebabkan lawannya tidak berdaya untuk melawan balik. Pasukan hyena bisa mengalahkan mangsa berukuran besar, dan serangan mereka adalah sesuatu yang mengerikan. Belum lagi ketika pasukan hyena bentrok dengan pasukan singa atau anjing liar Afrika. Itu seperti pertarungan antara dua kerajaan besar yang berbahaya. Itulah beberapa pasukan hewan yang paling berbahaya. Jika mereka berkumpul, area di sekitarnya jadi berbahaya. Dan lebih baik dijauhi, karena jika sampai berada di dekatnya, atau bahkan terkepung di dalamnya, maka kesempatan selamat hanya beberapa persen saja. Jika kamu punya pasukan lain yang belum ada dalam daftar ini, kamu bisa berkomentar. Semoga bermanfaat. Makasih sudah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.